Sehingga yang melaporkan itu cuma satu orang, dan sebenarnya yang dimaksud dengan eksploitasi itu apa sih? Ya, eksploitasi ini kan yang dilaporkan itu adalah eksploitasi terhadap anak. Betul. Terhadap anak loh ya. Iya. Pelapor ini sekarang bukan anak. Iya. Ya. Terus kemudian apa yang dimaksud? Nah, eksploitasi terhadap anak itu yang menggunakan tenaga anak berlebihan ya tanpa memberikan apapun kepada anak tersebut. Jadi bagaimana kita memanfaatkan atau mendayakan anak-anak itu, menguras tenaganya, tidak memberikan dia bermain, terus kemudian tidak memberikan pendidikan, itulah disebut dengan eksploitasi anak. Misalnya nih kita panggil pembantu kita umur 13 tahun, kita siksa dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, bikin ini, itu eksploitasi. Apakah itu yang terjadi di SPI? Sekarang pertanyaan saya begini, Pak Denny, banyak nggak Pak Denny melihat anak-anak artis tampil di YouTube dari pagi sampai malam? Ya, banyak. Banyak kan Pak Denny? Ya. Apakah itu eksploitasi Pak Denny? Ya tidak, karena akhirnya orang tuanya kan. Artinya apa? Eksploitasi anak itu harus dilihat apakah sekolahnya terpenuhi, apakah kehidupan sehari-harinya terpenuhi, apakah sandang dan papan dan pangannya terpenuhi, segala sesuatu yang dia jalani dalam kehidupannya terpenuhi nggak sebagai hak-haknya terhadap menjadi anak. Kalau misalnya kita mengartikan eksploitasi anak itu adalah mendayagunakan atau memanfaatkan seluruh kekuatan anak digunakan untuk mencari uang gitu loh, semua artis masuk penjara Pak Denny. Iya. Benar nggak? Betul. Semua artis masuk penjara. Artinya dijawab ya bahwa di SPI itu tidak ada eksploitasi. Semua anak-anak mendapat haknya, bahkan lebih. Di sekolah tempat lain bayar, dia nggak bayar, dikasih tempat tinggal. Buktinya alumninya puluhan, ratusan orang. Oke. Soalnya kan katanya mereka ini disuruh perform, suruh jaga toko souvenir seperti itu dan sebagainya. Suruh bebersih dan sebagainya, yang kalau menurut saya kalau masalah yang seperti itu mungkin saja memang untuk kewirausahaan dan sebagainya ya, untuk diajarkan. Sekolah itu SPI itu kan bukan sekolah yang hanya berpatokan pada teori, tapi banyak praktek-praktek kewirausahaan yang dilaksanakan di sana. Ya. Udah berapa tahun sih SPI ini? Dari tahun 2007 itu sampai sekarang berapa tahun? Ya 15. 15 tahun ada satu manusia yang pacaran sama pelapor bohong ikut melapor, itu aja. Ratusan yang lulus jadi orang hebat, bekerja di mana-mana, nggak ada yang melapor. Saya pikir begini, yang dijual dalam perkara ini apa sih? Pertama pasti tangisan. Pak Denny waktu ngelihat itu pasti tangisan ya. Oh iya, saya langsung ya percaya, maksudnya percaya. Saya ya. Langsung berpikir ya itu dilakukan seperti itu. Pertama itu tangisan ya. Yang dijual, kan begitu, terhadap perkara yang sudah lampau. Sekarang pertanyaan saya, apakah dia cukup mendapatkan pengertian tentang eksploitasi anak? Atau ada orang-orang yang tidak mengerti hukum yang membisikkan kepadanya bahwa kamu dieksploitasi sehingga dia melapor? Mana? Apakah dia mengetahui apa itu eksploitasi anak, atau dia dibisikkan oleh aktivis-aktivis yang mengaku perlindungan anak, kamu harus melaporkan itu, bahwa itu eksploitasi anak. Kamu kan tidak digaji, kamu kan waktu itu begini, kamu kan waktu itu diperas tenaga kamu, itulah kamu disebut eksploitasi anak, kamu kan tidak tidur, kamu. Pertanyaannya, apakah eksploitasi anak diartikan segampang itu? Kan saya udah bilang, kalau itu pengertian eksploitasi anak yang disampaikan kepada pelapornya sekarang, semua artis bisa masuk penjara karena telah mengeksploitasi anaknya. Kita bisa hitung itu. Dan kemudian apa? Eksploitasi anak terletak pada mana? Mana sebenarnya semangatnya? Apakah dia mendapatkan hak-haknya hidup untuk anak? Apakah sebagai anak dia mendapatkan hak-haknya? Pangan, papan, pendidikan, hiburan, bermain, apakah dia dapat? Itu yang harus dibuktikan. Selama ini di SPI, berdasarkan keterangan gurunya dan murid-murid yang tinggal di sana, mereka semua di sana diberikan makanan, diberikan sandal, diberikan papan, bahkan diberikan hiburan. Kita kan mudah untuk lawan satu orang ini. Kita majuin aja 100 alumni. Selesai kan? Iya. Itu. Apakah mereka merasa dieksploitasi? Kalau ada 9 orang yang memang sudah grup dibayar sama mami papi, ya dia seragam ngomongnya. Tapi pengetahuan tentang eksploitasi terhadap anak itu perlu juga mereka pahami. Agar jangan sampai masyarakat hanya menilai dari tangisan, sehingga menilai, oh sudah terjadi eksploitasi terhadap anak. Padahal masyarakat sendiri tidak tahu apa eksploitasi terhadap anak. Robert ini udah keluar ke TV. Sudah ke tabloid.
Nah, jadi kalau melihat apa yang saya biasa lakukan kalau disulap itu kan saat saya ketemu dengan orang terus saya bilang kita tidak pernah berjumpa, itu sebenarnya tidak selalu seperti itu. Panggil aja penonton. Iya, saya conditioning dulu. Nah, kalau seandainya saya kontekskan ini adalah dikondisioningkan juga. Artinya dalam kasus yang pelecehan seksual bisa dong diduga bahwa ada conditioning juga. Sama seperti yang diceritakan oleh si Vincent. Ya sudah, kamu pernah kan dipegang. Berarti itu maksudnya pelecehan. Itu kamu nggak tahu, itu pelecehan. Seperti kita tanamkan itu. Berarti mungkin dong itu betul terjadi ya? Ya kalau kami lihat memang itu yang terjadi. Bukan hanya mungkin, tapi memang itu yang terjadi. Sudah pasti, itu dua sejoli mempengaruhi semua orang. Di belakang mereka ini, 9 orang itu yang ada di Bali, yang melakukan konspirasi, dibiayai sama itu untuk menjatuhkan terdakwa dan SPI. Tambah lagi yang brewok itu. Itu bisa kita buktikan. Nah, Pak, Bang, kalau ini jangan-jangan buktinya malah akan membuat pihak penasihat hukum mati kutu nih. Iya. CCTV bagaimana itu terlihat loh, masuk ke dalam ruangan, terus selama beberapa menit, masa iya kayak tadi Pak Hotma bilang, masa iya di dalam main catur, Pak. Nah, bagaimana tentang itu? Kan masyarakat sekarang mempermasalahkan, tuh kelihatan bejatnya setelah itu dia lari itu seperti itu. Yang masuk siapa? Itu dulu kan? Iya betul. Iya. Ditanya dong. Kalau kamu masuk besok saya video loh. Kamu masuk mana? Iya. Kamu bilang kan rusak kita. Betul. Mesti ditanya 2 orang itu ngapain. Kalau masuk ke hotel udah pasti nggak beres. Iya. Kalau masuk ke hotel berulang kali, ada buktinya kita dapat cuci celana dalam, itu ada terbukti. Kalau ini ada video masuk, orang yang masuk itu bilang tidak terjadi apa-apa. Yang wanita. Yang wanita, apalagi yang laki. Iya. Iya. Gimana itu? Berapa banyak bisa kita video orang masuk ke dalam kamar? Berarti di kalau hotel? saat yang wanita ini, Yohana ya ini, tidak mengaku tidak melakukan apa-apa, artinya apa yang dituduhkan ya otomatis akan jadi gugur ya. Karena yang repot kan sekarang di masyarakat dikira bahwa yang masuk itu adalah SDS loh. Banyak nge-framing sekarang kan bahwa yang masuk itu SDS. Itu bukan SDS satu. Itu orang lain, dan orang lain itu yang Yohana sudah kita hadirkan di dalam persidangan, disumpah di dalam persidangan menyatakan tidak terjadi apa-apa. Terus kita mau bilang apa? Ini kan Dan jadi fitnah. Yohana mau melapor bukan? Iya, besok kita akan lakukan upaya hukum. Kami kan justru udah fitnah dong, pencemaran nama baik terhadap Yohana. Kalau misalnya di framing seakan-akan terjadi apa-apa. Jadi itu bukan SDS. Itu bukan SDS. Nah, terus SDS membawa bukti yang bukan dirinya untuk Framing kan jadinya. Dan narasinya. lucunya di Deddy Corbuzier, saudara Aris Merdeka Sirait dengan lantang bilang ada bukti ciuman di gang. Ternyata pada saat ditanya ke Deddy, itu foto apa yang ditunjukin? Nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas. Yang CCTV ternyata. Di screenshot. Di screenshot. Lah, yang CCTV itu bukan si SDS. padahal di judulnya kan kalau tidak salah ada bukti atau apa ya? Iya. Makanya Buktinya saya itu. tantang nih, udah saya tantang terus-menerus tuh. Si Aris Merdeka Sirait, tunjukin buktinya, Tapi jangan kalau- cuma ngomong doang. Tapi kalau melihat blunder dengan dia tidak tahu bahwa penundaan ini adalah permintaan dari pihak jaksa kan, Artinya, Iya. artinya sebenarnya Iya. dari situ sudah perlu bisa kita simpulkan dia tidak perlu didengar lagi. Udah gitu Iya. aja. Iya. Iya. Dia ada hidden agenda di dalam ini. Nggak ngerti dia hukum. Udah. Jadi kalau mengenai CCTV ini, tadi kan Pak Denny bilang jangan-jangan ini menjadi bukti yang Iya, yang menjatuhkan akan- kita. Pertama begini, kalau misalnya ada CCTV orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini menjadi bukti, kira-kira akan dipakai nggak dalam perkara ini? Tidak. tidak. Dalam tuntutan pun itu tidak digunakan sebagai apapun. Oh makanya waktu itu, maaf saya potong ya, Iya. SDS bilang kami mengajukan bukti tapi selalu ditolak. Nah, iya bukan ditolak. Itu saya juga luruskan di podcast Deddy Corbuzier. Saya bilang itu bukan ditolak. Begini Pak, kalau kita pelapor itu kita diwakili oleh siapa sih? Oleh polisi, oleh kejaksaan. Artinya semua bukti kita serahkan kepada polisi. Jadi dia tidak menyerahkan semua bukti kepada polisi. Saya tanya, kenapa kamu nggak menyerahkan semua bukti kepada polisi? Karena saya tidak percaya polisi. Itu pertama. Yang kedua, dia ingin membuktikan sendiri perbuatan itu. Dia sendiri ingin membuktikan bahwa perbuatan itu terjadi. Jadi dia ingin berlaku seperti jaksa. Kalau bisa dia nanya saksi, dia pengen nanya saksi. Ini kan kita bukan sistem pengadilan yang seperti itu. Begitu. Terus kemudian, kalau dibilang tidak diberikan kesempatan, bukan begitu. Dia bilang begini. Majelisnya bilang,
bahwa bukti itu sampaikan kepada jaksa penuntut umum, nanti diserahkan kepada pengadilan. Karena apa? Karena bukti dia itu tidak terlampir dalam berkas. Sementara jaksa itu harus memang di dalam berkas itu yang menjadi buktinya. Kemudian dia bilang, tapi dari pengacara dengan sesuka hati memberikan bukti. Pak Denny, kami ini sebagai pengacara memang di pengadilan lah kami bisa menampilkan bukti. Karena dalam penyidikan di kepolisian sampai dengan penuntutan, ya kami tertutup. Kalaupun kami memasukkan bukti, belum tentu diterima sama penyidik. Ya maka di pengadilan lah kami punya kesempatan untuk membuktikan kepada hakim. Jadi nggak ditolak. Betul. Begitu. Dan bukti yang dihadirkan oleh tim pembela sebenarnya adalah bukti untuk menjawab tuduhan kan sebenarnya. Betul, untuk membantah bahwa selama ini supaya lebih jelas mungkin, kalau dalam persidangan dia ngambil bukti dari tempat sampah dikasih, sebetulnya hakim bisa tolak. Tapi hakim dalam peristiwa ini, kamu kasihlah bukti kamu itu ke jaksa, bukan ditolak. Jahat itu orang. Karena bukti itu, misalnya katakan dalam bentuk video, berlaku undang-undang ITE. Iya. Harus video itu kan sekarang ini bisa diedit, Pak. Iya. Bisa diedit, bisa ditambahkan, bisa dikurangin, ya kan? Bisa diganti kepala, bisa diganti. Bahkan Kan illegal akses juga. makanya ada. harus dimasukkan kepada laboratorium forensik, Betul. dinilai bahwa apakah sudah edit apa enggak. Laboratorium forensik Polda Jatim sudah bilang bahwa CCTV itu tidak layak menjadi barang bukti. Terus apa lagi yang mau kita permasalahin? Itu sebelum dibawa ke persidangan. Iya. Di di kepolisian aja kepolisian sudah bilang itu udah tidak bilang layak tidak layak. menjadi barang bukti. Tapi dia mau menampilkan itu. Tujuannya apa? Dia sangat menggebu-gebu ingin menampilkan itu. Sebenarnya apa sih yang mau dia buktikan? Dia mau buktikan percabulan terhadap Yohana apa percabulan terhadap dirinya? Apa yang dia mau buktikan di situ? Gitu. Jadi kembali bahwa seperti tadi menjawab pertanyaannya juga Bang Philip yang kalau seandainya memang anak itu dieksploitasi, artis-artis pasti akan tertangkap seperti itu. Semua artis-artis yang menampilkan di YouTube, di TV, yang sering kamerain anak dari pagi sampai sore sampai malam, Raffi kemarin datang ke sini. iya, bisa. Artinya kan, ya kan, masa kita mau menangkap Raffi hari ini gara-gara anaknya divideoin sepanjang, iya kan enggak. Artinya begini, eksploitasi itu memang memanfaatkan kekuatan fisik anak itu secara berlebih lah, kira-kira begitu. Dengan apa? Dengan menghilangkan dia harusnya bermain, tidak bermain. Dia harusnya sekolah, Dia harusnya sekolah, tidak sekolah. Dia harusnya mendapatkan hal-hal yang bersifat makan, pandang, sandang itu, pangan itu harusnya mendapatkan itu, tidak mendapatkan itu. Begini, kalau ini kan orang oknumnya satu juga yang mempermasalahkan eksploitasi anak ini. Kalau dia memang tekun ya terhadap melindungi anak, banyak loh anak-anak di pinggir jalan itu yang jualan koran. Iya. Kenapa tidak dilaporkan eksploitasi anak? Cari itu sepanjang jalan, Fatmawati sepanjang jalan, Antasari sepanjang jalan, Cakung, Koran-korannya yang mesti ditangkepin semua tuh. itu baru dilaporin eksploitasi anak karena dia tidak sekolah, disuruh jualan koran, uangnya kemana kita tidak tahu, itu eksploitasi anak. Ini kalau anak di sekolah diberikan makan, diberikan tempat tidur, diberikan odol, diberikan sepatu, diberikan pakaian, diberikan sisir untuk menyisir rambut, Di dibilang mana eksploitasi dia anak. di mana dia menikmati itu semua. Itu eksploitasi tahun, anak. Dia bilang eksploitasi anak. Dan kalau ternyata ya kembali ya ada dua di sini yang saya tanyakan. Yang pertama bahwa dalam hukum katanya ada namanya niat ya. Iya betul. Iya. Bahwa ya kalau seandainya memang niatnya tidak seperti itu tapi terlihat begitu, ya tetap kita kembalikan ke niat. Betul. Asal bisa dibuktikan. Betul. Dan kalau permasalahan bukti, artinya kan berarti saat seseorang ini melaporkan eksploitasi anak, kalau nanti ternyata alumni seperti Pak Hotma Iya. tadi katakan tiba-tiba datang semua mengaku tidak, itu tetap berlaku hukum mana yang banyak atau Bukan bagaimana? hanya mengaku tidak, kalaupun ada beberapa anak, misalnya katakan 10 anak mengaku dieksploitasi, dia paham nggak arti eksploitasi itu apa? Harus kita sepakati dulu artinya ya. Apa eksploitasi anak itu? Kita kembali ke situ. Terus kan ada yang bisikin, eksploitasi anak itu kamu sudah dieksploitasi kamu. Jangan-jangan ya, orang yang membisikkan eksploitasi anak itulah yang telah melakukan eksploitasi anak. Contoh, yang tadi kami ceritakan di Panti Samuel, dia datang, menggendong anak, ini sudah saya bantu, apakah itu bukan eksploitasi anak? Apakah itu bukan menjual kesedihan anak untuk mendapatkan dana-dana dari mana? Padahal Bukan dia itu. nggak ngurus. Bukan itu yang disebut dengan eksploitasi anak. Kalau kita balikin bagaimana itu? Menjual foto-foto anak ke sana kemari untuk mendapatkan donasi-donasi, bukannya itu eksploitasi anak? Mari kita berpikir gitu loh. Ngerti dulu apa arti eksploitasi anak, baru kita komentar. Berarti CCTV ini sebenarnya yang akhirnya disebarkan
itu tidak layak bahkan untuk dihadirkan sebagai bukti di pengadilan. Jelas Tidak itu. layak dan tidak berkorelasi dengan Tidak ada peristiwa hubungannya. pidananya. Tidak ada hubungannya. Bahkan dalam berkas itu dituliskan ini tidak layak menjadi barang bukti. Terus kita mau perdebatkan apa lagi? Bahkan orang yang di video itu udah bilang gak Iya, terjadi apa-apa, terus kita mau perdebatkan apa? Mungkin Pak Denny bilang di hotel itu kan dipermasalahkan. Terus apa hubungannya dengan perkara ini? Kan tadi bilang CCTV tidak ada hubungannya dengan permasalahan. Terus nginep di hotel apa permasalahannya? Kan gitu. Iya. Kenapa kami harus membuktikan di dalam menginap di hotel itu? Karena visumnya, kembali saya sampaikan, visum terhadap pelapor itu di tanggal 31 Maret 2021. Dia menginap di hotel di akhir Januari sampai dengan awal Februari 2021. Maret, Januari, Februari. Visumnya di Maret, mereka menginap di Januari, Februari. 3 Mana? bulan sebelum Sebelum visum. Jadi mana yang lebih representatif, yang lebih relevan? Visum ini untuk membuktikan perkara yang 2 bulan yang lalu atau visum ini untuk membuktikan 12 tahun yang lalu? Kenapa kami angkat itu menjadi bukti, bahwa nginep di hotel itu menjadi bukti? Itulah alasannya. Terus kemudian dengan kami tunjukkan bukti ini, kami sudah mendapat pengakuan bahwa memang mereka menginap di hotel. Dia mengakui kok dia menginap di hotel. Dia nggak membantah. Dia mengakui itu. Itu makanya kami buktikan. Gitu. Dalam pembuktian terhadap pencabulan, kan banyak orang kan. Terus bagaimana cara kami untuk membuktikan pencabulan ataupun persetubuhan kalau memang benar-benar tidak ada saksi? Itu ada korelasi waktu. Bagaimana cara korelasi waktu? Misalnya ada seseorang, laki-laki dan perempuan disetubuhi di sebuah hutan, tidak ada saksi, tidak siapapun melihat, tidak ada CCTV tentu di hutan. Nanti kan ini aktivis-aktivis semua menyebutkan kan, Ya, ada yang selebgram bilang nanti kita kemana-mana harus pakai GoPro di kepala. Kalau pakai video, kalau video Iya. berarti itu bukan ini lagi dong. Bukan masih bukti. visum. Iya, Bukan. bukan bukti. Sedangkal itu, Berarti itu live. sedangkal itu dia mengartikan tentang bukti. Jadi dia dengan kami menjelaskan tidak ada buktinya, dia anggap bukti itu harusnya foto atau Harusnya. harusnya Foto, video. video, rekaman. Dengan dia menyebutkan begitu, kami semakin mengetahui bahwa dia tidak mengerti arti pembuktian dan hukum. Yang dimaksud dengan bukti itu apa? Misalnya contoh ya, Pak Denny. Ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, ya, masuk ke dalam hutan. Terus si perempuan ini diperkosa. Katakanlah berpacaran, dia masuk ke dalam hutan. Terus perkosaan itu sampai kapan bisa dilihat perkosaan? Sewaktu laki-laki mau memperkosa tapi mau menyetubui tapi tidak diizinkan oleh si perempuan, di situ bisa disebut dengan pemerkosaan. Ada perlawanan. Ada Baik. perlawanan di sana. Oke. Bagaimana cara membuktikan kalau di hutan tidak ada CCTV, terus tidak ada orang yang melihat? Bagaimana? Ada persesuaian waktu. Persesuaian waktu misalnya apa? Jam berapa dia masuk berdua? Oke. Atau di jam-jam berapa si orang yang melakukan ini tidak ada dengan teman-teman yang lain? Jam berapa dia menghilang? Apakah jam itu persis dengan keterangan korban yang menyatakan bahwa di jam itulah dia diperkosa? Itulah alibi. Iya. Terus kemudian jam berapa dia keluar dari hutan? Setelah keluar dari hutan, si orang ini bertemu dengan siapa? Iya. Si korban ini bertemu dengan siapa? Di situ kan bisa disesuaikan. Akhirnya didapatlah bahwa jam 7 pagi dia masuk ke dalam hutan. Setelah itu jam 8 dia keluar dari hutan. Di situ bisa dibuktikan ada persesuaian bahwa bisa kemungkinan terjadi di sana pencabulan. Kan itu dalam pembuktian. Iya. Tidak 15 kali, Dalam 12 tahun. di 15 kali diam-diam aja. Dan kelemahannya korban ini apa, Pak Denny? Kan tadi saya sebutkan dengan waktu. Apa pentingnya waktu itu? Kita bisa membuktikan waktu itu, waktu-waktu berapa saja terdakwa ini berada di sana. Seandainya korban ini paling tidak ada satu perbuatan yang dia sebut detail. Kan ada 15 kali. Oke lah, korban trauma. Dia nggak mungkin ingat tanggal. Tapi 15 kali, Pak Denny, dia tidak pernah ingat bulan, tahun, tanggal. Dia hanya sebut pada tahun 2009. Pada tahun 2009 itu, 1 tahun itu 365 hari. Iya. Hari apa? Sehingga kami bisa membantah bahwa hari itu kami ada di mana. Kalau Persesuaian kami tidak waktu bisa tadi ya. membuktikan di tahun itu, di hari itu, di bulan itu kami ada di mana, tentu bisa diambil kesimpulan. Bisa saja orang ini melakukan. Ini tidak disebut pada tahun 2009. Gimana kita cara membuktikan? Terdakwa tidak ada hari Senin, bulan Januari. Bagaimana cara membuktikan? Iya. Artinya memang kelemahannya ada di ya tadi kan, bahwa kita ini tidak harus membuktikan kita bersalah,
Tapi Iya. kita membuktikan kalau yang dituduhkan itu tidak benar. Tidak Betul benar. kan? Nah, Betul. Tidak terbukti. untuk itu harus spesifik di kapan. Iya. Dari Iya. 15 kali, oke lah dia trauma, katakanlah kita ikutin pemikiran dia trauma. Iya. Dari 15 kali, tidak ingat tanggal, tidak ingat bulan, tidak ingat tahun. Dan selama ini apakah dia trauma atau dia jalan-jalan, dia bisa nginep sama pacarnya kemana-mana? Tidak ada Gimana sih? tekangan, tidak ada tekanan. Ada dalam fakta persidangan satu orang menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Ada satu orang. Nah, itu berarti terbukti dong. Harusnya ya. Iya. Oke. Kalau dia menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun, meski orang ini bukan Korban. menjadi pelapor, Bukan bukan pelapor. korban, tapi orang Oke. ini menjadi saksi bahwa dia bilang Dia dia pernah juga juga. menjadi korban. Oh iya. Oke. Oke. Kalau misalnya ada Menarik. tanggal waktunya kan enak kan? Betul. Wah, kita jadi apa benar ya? Nah, ini berarti kejadian dong. Berarti. Kejadian. Ada benar nggak? Ada tanggal itu perbuatan itu. Sayangnya Pak Denny, kami ini kan bukan, kan saya udah bilang sampai ujung berung kami cari bukti. Kami cari bukti pada tanggal itu, bulan itu, tahun itu. Di mana kojulnya? Di mana terdakwa? Ternyata Ada di Singapura Kita buktikan dari dengan paspor. Paspor kan ada imigrasinya. iya. Imigrasi Nggak- tanggal nggak Ada beda fotonya kayak di Singapura juga dengan teman-temannya. Teman-temannya sudah menjadi saksi, kami hadirkan, menyebutkan pada tanggal itu terdakwa berada di Singapura. Gimana Pak Denny? Satu-satunya yang bisa Menyebutkan waktu tanggal dan bulan. kita cek bohong. Bagaimana Pak Denny? Terus kita harus percaya kemana lagi? Kemana lagi? Kita kan ini pembuktian, kita cari kok. Kalau kan kami juga terganggu waktu disebutkan tanggal. Wah ini bener nih. Kita harus cari tahu nih. Terdakwa ini ada di mana nih? Jangan-jangan memang apa yang disebutkan itu benar. Kami cari tahu sekeliling dia pada tanggal ini mana terdakwa. Karena katanya itu terjadi di wilayah Indonesia, Iya. di wilayah Jawa Timur. Apakah pada waktu itu dia sudah ada Di di sana, situ. di tempat itu, di tempat yang dia tuduhkan? Kami cari tahu orang-orang di sekitar. Kami temukan paspornya, dia di Singapura. Terus mau apa lagi Pak Denny? Hanya satu-satunya yang menyebutkan tanggal, itu pun kami bisa bantah. Hmm. Terus apalagi yang membuat kami meragukan Iya. klien kami tidak melakukan perbuatan ini? Tidak ada satupun. Sehingga kami pada ujungnya, ujung pada pembuktian, bahkan tuntutan dibacakan 15 tahun, tidak pernah membuat kami surut untuk berpikir bahwa terdakwa ini memang benar-benar tidak melakukan. Oke, baik. Kalau masalah CCTV seperti tadi dan Vincent pun itu sempat mengakui dia ada di lokasi di tempat CCTV Konspirasi itu, iya, itu. diduga itu ada pengeditan. Iya. Nah, tapi ini satu fakta yang saya baru tahu dari komentar-komentar yang mungkin saja ini adalah teman-teman dari pelapor. Saya tidak tahu apakah tim kuasa hukum tahu atau tidak. Tapi kalau ini sampai tahu, nah ini pasti akan sulit untuk dijawab. Iya. Tapi yang ini, oke, Oke. siap ya? Siap. Oke. Ada fakta yang mengatakan bahwa Vincent ini adalah adik dari Yohana atau wanita yang ada di CCTV. Jadi jelas dong kalau Vincent ini punya satu intention untuk melindungi kakaknya. Nah itu, Tanggung jawab aja. Iya. Begini, mengenai bukti hotel, mengenai bukti tentang terdakwa ada di Singapura, kami cari ke ujung berung, udah saya sebutkan Iya. tadi. Jadi nggak ada yang tertutup baik, mata kami. baik. Kami mengetahui bahwa Vincent itu adalah adik Yohana. Pertanyaan saya kepada Pak Denny, Pak Denny mau punya saudara perempuan? Punya. Kalau saudara perempuan Pak Denny dicabuli oleh seseorang, bagaimana perasaan Pak Denny? Apakah membela terdakwa? Iya, saya pasti akan. Melawan? Iya. Itulah. Kalau dia tahu Yohana dicabuli oleh terdakwa, apa mungkin yang menjadi saksi? Kalau tadi Pak Denny bilang ada intensi. Nah, katanya ada juga yang bilang ini, oh sekarang iPhone-nya iPhone 13, terus beli sepeda motor dan sebagainya, dibayar seperti itu. Bisa Begini. dia buktikan nggak? Jadi begini aja Iya. buat kita. Selama omongannya benar, dia boleh dibilang dia adiknya, dia dibayar. Silakan buktikan. Yang penting ada bukti ya. Yang penting omongan dia benar apa enggak. Ada iPhone, ada. Ya buktikan aja gitu. Iya, iya. Nggak ada. Sekarang kita pakai logika aja lah. Kan orang sudah mengatakan Yohana itu dicabuli. Ada CCTV yang beredar Yohana itu dicabuli. Kita sebagai kakak ataupun adik Yohana, marah nggak kita kalau Mau Yohana dibayar dicabuli? berapapun juga. Mau Pak Denny dibayar 300 juta atau 1 miliar Iya, untuk tidak mau.
Iya kan pakai logika, nggak mungkin dia mau. Itu yang punya pikiran begitu, pikirannya jorok semua itu. Sekarang kita balik, Nggak apa-apa. sekarang kita balik nih sama mereka. Dia bilang, apakah mungkin seorang korban mau membuka aibnya hanya untuk uang? Coba dia berpikir juga begitu. Apakah mungkin seorang Vincent memiliki kakak kayaknya yang dicabuli, Tapi tetap mau jadi saksi. tidak mau jadi saksi? Coba, kan kita ini nggak berpikir objektif. Makanya ya. kalau saya paling nggak mau baca tuh, sorry aja. Saya nggak mau baca gitu-gituan. Ya kembali Ngapain? lagi. Saya toh tidak terpengaruh. Ya karena kembali itu. lagi kan hukum ada untuk membuktikan dan Pembuktian Itu aja. sepanjang apa yang disampaikan di bawah sumpah dan dia pertanggungjawabkan apa yang dia bicarakan, mau dia adik, mau dia siapapun, itu tidak masalah. Yang masalah yang dilarang dalam hukum, kalau seandainya adik terdakwa, kalau seandainya ada yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa yang menjadi saksi yang pasti akan membela dia, itu boleh dihadirkan, boleh mengundurkan diri. Kalau boleh juga untuk tidak disumpah. Dia bisa mengajukan dirinya untuk tidak disumpah. Itu secara hukum bermasalah. Ada syarat-syaratnya. Tapi kalau misalnya mereka kakak adik, masalahnya di mana? Apalagi sudah saya sebutkan tadi. dan itu kan bukti yang dihadirkan oleh pihak lawan. Dihadirkan. Kita hadirkan itu. Sudah coba untuk ditanyakan semuanya dan ya akhirnya kembali buktinya memang tidak ada. Tapi ya bagaimana ya bahwa masyarakat ini mereka itu tadi waktu muncul terutama ya di podcastnya Master Deddy Corbusier ini kan menangisnya ini meyakinkan, bahkan saya pun yakin. Saya Dia yakin tukang main film bisa ini sekolahnya apa? Ini show, emang divisi show. Betul. Jadi emang udah pintar bermain peran. Jangankan Pak Denny, kita pun kan dia tampil di video-video itu kan bukan hanya pertama kali Pak Denny. Dia menangis itu kan bukan pertama kali. Bahkan ada video yang beredar yang disamarkan wajahnya menangis menceritakan, ini kan ada beberapa yang beredar. Kita pun kalau mendengar itu terenyuh kita Pak Denny. Waktu kita mendampingi terdakwa, kita pun jangan-jangan ini benar. Sampai pada kami mencari bukti, memang tidak ada bukti sama sekali. Bahkan kami menemukan bukti-bukti yang menjadi bantahan. Itulah yang membuat kami yakin bahwa itu tidak terjadi. Dan itu juga dia bilang dia tertekan. Bagaimana dia roadshow keluar di TV-TV, di medsos, nunjukin mukanya. sedangkan pengadilan mencoba untuk Sidang tertutup. Tidak tertutup. Pertanyaan saya ulangi lagi ke Pak Denny nih. Apakah seseorang di pengadilan boleh dihukum hanya berdasarkan tangisan seorang pelapor atau perasaan? Boleh nggak seseorang itu kita hukum? Tanpa bukti. Tanpa bukti yang lain. atau asumsi masyarakat. Boleh nggak kita hukum? Kalau kita hukum dia dengan hanya bukti, tangisan, dan asumsi dari masyarakat dan menggunakan perasaan, maka sudah matilah hukum di Indonesia ini. Dan yang tadi saya Bang Dito ini sempat sampaikan sebuah itu ya. Ada game hukum. Iya, yang bahwa lebih baik membebaskan 100 orang yang 1000 orang bersalah daripada menghukum menghukum satu orang yang tidak bersalah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap dakwaan ini. Indubio pro reo. Indubio pro reo. Kalau ada keraguan-raguan, maka hakim harus harus membebaskan terdakwa. Sementara kami menyajikan bukti tanpa keraguan-raguan. Kami dengan keyakinan memunculkan bukti-bukti, padahal bukan kewajiban kami, tapi kami tetap mengajukan bukti-bukti. Nah, berbicara tentang ini, terus tadi Bang Philip cerita bahwa sampai ke ujung berumpung saya akan cari, terus Pak Hotma juga sampaikan, mau ngomong apapun silakan yang penting bukti. Dan Bang Dito akan sampaikan, mendingan itu tadi, bukan abang ya, tapi Iya, ini itu mengutip, asas hukum. iya, asas hukum. Membebaskan 1000 orang yang bersalah dibandingkan menghukum satu orang. Oke. Berangkat dari situ, artinya saya menduga bahwa jika ini memang sebuah pertunjukan yang dibuat oleh SDS untuk melakukan semua ini tadi, saya yakin dia nggak akan menyangka bahwa sampai ke laundry aja diketemukan. Jadi mungkin dia tidak berpikir bahwa akan menghadapi tim yang akan memiliki etos yang seperti ini. Integritas yang sampai sejauh ini berusaha untuk membuktikan atau menguak kebenaran sebenar-benar ya seperti itu. Nah kalau seperti ini kan bisa saja saat ini dia terus kemudian merasa menyesal,
terus kemudian dia mungkin tidak ingin meneruskan ini tadi, terus merasa bahwa ya sudahlah, saya ternyata salah. Masih ada nggak sih waktu atau sudah terlambat dengan semua yang terjadi ini tadi? Kalau buat saya tidak ada waktu terlambat untuk menginisiasi kesalahan. Kalau dilihat dari sudut hukum, lebih baik sekarang kalau mau meminta maaf. Tapi tetap kita harus menanyakan kepada klien yang sudah begitu habis-habisan dizolimi. Pertanyaannya atau jawabannya adalah belum waktu terlambat untuk minta maaf. Dan kami tim tentu akan bergembira kalau dia mau lakukan itu sebelum keputusan. Jangan udah dihukum 15 tahun misalnya baru bilang, oh sebetulnya kami cuma fitnah, kami cuma itu. Jadi artinya kami siap menerima permintaan maafnya dengan catatan kami tanyakan dulu pada klien yang sudah merasa dizalimi seperti ini. Nah, itu untuk si jenderalnya. Nah, ini kan ada kaptennya, ada kolonelnya di bawah. Kalau seandainya mereka yang di bawah ini merasa bahwa oh ternyata saya ini menjadi aksesori dari sebuah tindakan yang diduga ini adalah tindakan kejahatan seperti itu. Apakah mereka ini juga belum terlambat untuk akhirnya mereka mengaku seperti Vincent juga terketuk hatinya terus kemudian berpindah sisi bukan untuk apapun, karena jelas di sini nggak ada uang yang ditawarkan atau apa, tapi menguak kebenaran. Itu juga belum terlambat. Atau apa yang ingin disampaikan mungkin itu sebetulnya kepada satu mereka? Atau dua orang aja mengatakan bahwa ini konspirasi, gugur ini semua. Apalagi Vincent kan tiba-tiba udah di pihak kita. Kan Dia sudah udah mengungkapkan jelas. kebenaran. Nah, atau Bang Dito atau Bang Filipus mau sampaikan ke orang-orang yang bukan ini untuk kalau seandainya mereka ini memang akhirnya meyakini bahwa wah mendengarkan ini terus mereka akhirnya terketuk hatinya. Ya kalau dari kita sih yang terbuka ya, tapi tentu kita akan tanyakan kepada klien kita karena kan dia yang mengambil keputusan nantinya kan begitu. Tapi kalau ada pun orang-orang yang selama ini merasa dia hanya diajak, hanya diminta untuk ikut-ikutan, ya tidak apa-apa, sekarang nggak ada waktu yang terlambat, silahkan begitu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat juga, kami di sini akan melakukan upaya-upaya hukum terhadap orang-orang yang sudah melakukan atau mencemarkan nama baik. Misalnya terhadap apa? Misalnya CCTV yang dibilang Yohana juga dicabuli. Padahal Yohana sudah bilang tidak dicabuli. Terus kemudian ada juga keterangan yang menyebutkan Saidah juga dicabuli, padahal Saidah bilang dia tidak pernah dicabuli. Mereka berdua ini sekarang lagi down dan terpukul karena seluruh Indonesia menyaksikan dan menghakimi bahwa mereka adalah pembohong. Padahal mereka sebutkan mereka tidak pernah melakukan ataupun tidak pernah dicabuli seperti yang diisukan. Terus yang berikutnya CCTV, diambilnya CCTV itu kan tidak Itu atau tanpa izin. Ya, illegal access. Illegal access. Itu semua sudah kami bicarakan, kami akan menempuh jalur hukum untuk itu. Kami akan menempuh jalur hukum. Tapi artinya juga orang-orang yang terus kemudian mereka ini tidak tahu, tapi akhirnya mereka melapor tanpa sepengetahuan mereka ini tadi, yang puluhan orang yang dikondisikan ini tadi, artinya mereka kalau ternyata terbukti itu tidak terjadi, mereka juga bisa ya dikenakan pasal hukum. Sudah akan dilaporkan, bukan bisa lagi. Kita besok datang melaporkan orang-orang itu. Kita akan Tapi melakukan itu. pertanyaan tadi Dery, kalau mereka minta maaf sekarang, apakah sudah terlambat? Tidak. Ya tentu itu bisa diselesaikan, kita bicara sama mereka. Sudahlah, yang sudah lewat sudah. Tapi kami khusus akan melaporkan ini tadi ya. Ya, Yang tiga saya sebutkan. peristiwa itu. Ya, Yang telah memfitnah Saidah, yang telah memfitnah Yohana, yang telah mengambil CCTV tanpa hak. Ya. Mengenai Walaupun CCTV itu tidak membuktikan apa-apa. Karena jelas CCTV itu milik yayasan, Iya. bukan milik anak-anak itu. Jadi ini pun bukan di luar dari intensi atau apa, tapi dia melakukan sebuah tindakan kejahatan saja. Iya, itu digunakan untuk disebarkan kepada orang-orang untuk mencemarkan nama baik orang. Itu berbeda pasal lagi. Iya. Berbeda pasal. Nah itu yang akan kita tempuh. Jadi itu sudah confirm dan orang-orang ini pun sangat terpukul sekarang ini dan bahkan sampai sakit karena telah dituduh sedemikian rupa, maka kita akan menempuh jalur hukum. Kemarin Ci Yeni juga cerita seperti itu, cerita bagaimana anak-anaknya down dan disayangkan masyarakat di sini masih tetap dengan stigma mereka
Dan ya saya katakan, ya, marilah kita anggap seperti itu. Tapi kan proses pengadilan sedang berjalan. Palu belum diketokkan. Dan mereka ini kan walaupun sudah diketok soal, masih pengadilan tinggi. Kalau dibebasin, jaksa pasti kan naik banding. Kasasi lah. oh iya, Kasasi. betul. Tapi juga pertanyaan tadi saya juga Pak Denny, kalau putusan pengadilan negeri membebaskan terdakwa, apakah masyarakat bisa melihat atau menerima hal ini? Apakah bisa melihat bahwa ternyata memang mereka tidak punya bukti dan memang tidak pernah terjadi? Atau tetap dengan otaknya yang jahat, oh pasti ini digituin, oh ini pastinya Karena begitu. sekarang kalau kita lihat influencer bahkan yang maksudnya berpendidikan aja, udah ngomongnya ini tinggal menunggu putusan hakim, either meringankan atau memberatkan. Lah, kalau ternyata membebaskan bagaimana? Bisa nggak dia terima? Bisa nggak diterima? Kalau Pak Apa Denny saya tanya, influencer itu, influencer yang jualan diamond itu. Pak Denny bisa nggak menerima kalau ternyata nanti putusan ini adalah bebas? Iya, kalau saya sendiri, Bisa. karena iya saya aja datang ke sini meminta waktu adalah karena keinginan saya untuk penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Ya mudah-mudahan banyak yang berpikir juga seperti Pak Denny, bisa menerima kalaupun putusan ini nanti bebas. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Dengan kepenasaran saya membawa pertanyaan dari netizen. Ya walaupun saya dan channel saya ini sudah diasumsikan membela, tapi saya ingin selalu berdiri di atas azas praduga tidak bersalah itu tadi. Dan saya harap banyak masyarakat juga yang memiliki hal yang serupa. Di luar saya dituduh buzzer, dan apakah memang ada buzzer yang juga menyerang dan sebagainya, itu di luar itu. Tapi untuk penutup, mungkin dari Bang Filipus atau Pak Hotma atau Bang Dito, penutup untuk masyarakat, karena tujuan kita di sini sebenarnya tidak hanya untuk kasus ini saja, tetapi untuk masyarakat juga. Dengan tadi dibuka bahwa saya kan sudah katakan, saya punya judul sebelum ini, hukum hanya untuk orang yang berduit. Tapi ternyata LBH Mawar Saron di sini membuktikan dan juga menantang membuktikan kalau ada yang lain, monggo silahkan. Nah, apalagi yang ingin disampaikan mengenai, mungkin bukan spesifik tentang ini, tapi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Marilah kita sebagai masyarakat jangan hanya mendengar satu sisi. Sebaiknya kita harus mendengar dari dua belah pihak. Jangan langsung menjustifikasi, jangan langsung menghakimi tanpa melihat dari fakta-fakta yang ada. Sekarang bahkan dari hanya tuntutan aja yang sudah dikatakan dikenakan 15 tahun tuntutan dari jaksa, langsung dianggap bahwa klien kami sudah dipenjara 15 tahun. Bahkan masyarakat sudah beranggapan seperti itu. Nanti kalau ternyata putusannya bebas, bagaimana? Apakah masyarakat mau menerima bahwa memang klien kami tidak bisa terbukti secara sah dan meyakinkan, memenuhi dua alat bukti sesuai dengan KUHP? Itu saya kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi kita mendoronglah kepada masyarakat, mari kita tingkatkan literasi kita. Jangan cuma mau apa yang mereka mau dengar. Coba dengar dari beberapa info, dari beberapa pihak. Sehingga kita sebagai orang tidak langsung menjustifikasi. Gitu. Baik. Dan harapan saya ya sama seperti kasusnya Johnny Depp dan Amber Heard. Terlalu banyak cancel culture sekarang. Kalau memang akhirnya terbuka, dia akan terbuka. Dan tahun lalu saat Johnny Depp dianggap melakukan hal itu, peran Jack Sparrow yang membuat dia terkenal, tambah terkenal ya, itu sampai harus dicabut. Akhirnya sekarang konon diberikan, bahkan rela dibayarkan lebih mahal dari yang seharusnya. Semua orang mencintai Johnny Depp lagi, dan terus orang-orang sekarang ini ya istilahnya jadi antipati terhadap Amber Heard. Ya, tapi sayangnya Ko Julianto ini wajahnya nggak seganteng Johnny Depp. Sebetulnya buat umum ini, jangan menghakimi apapun itu, karena kamu akan dihakimi dengan cara kamu menghakimi orang. Don't be hakim, jalan. Baik, itu mungkin penutup yang kuat. Oke. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, tidak hanya untuk kasus ini, karena video ini akan ada terus di sini selama-lamanya. Seperti komentar kalian juga, komentar baik atau buruk, ingat, what happens in internet stays forever in internet. Maka berhati-hatilah saat kita berbicara, berkomentar, berasumsi, atau apapun juga.
Terima kasih semuanya, Kami juga terima kasih. dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.